Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada video kali ini. Saya ingin berbagi tentang kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Eh, Sebagaimana kita ketahui, peran dan fungsi guru sebenarnya bukan hanya memberi atau mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga guru harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Baiklah, di sini kita lihat kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama adalah pedagogik, artinya guru harus tahu tentang karakteristik peserta didik kita, dilihat dari fisik, kemudian akhlak, spiritual, sosial, budaya, emosional, dan intelektual. Kemudian guru juga harus tahu tentang bagaimana teori belajar, misalnya behavior, kognitif, kemudian humanisme. Nah, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip pembelajaran sepanjang hayat, motivasi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pengembangan kurikulum yang terkait dengan bidang apa yang kita ajarkan. Seperti misalnya kita sekarang memakai kurikulum 2013, kita harus tahu dan paham tentang standar proses, standar penilaian, standar kelulusan, dan pemetaan KIKD. Nah, kalau misalnya tentang Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kelulusan, kemudian Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar isi, Permendikbud nomor 22 tentang standar proses, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Kemudian yang terakhir adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang pemetaan KIKD. Kemudian kita menyelenggarakan kegiatan pengembangan peserta didik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini. Kemudian memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan diri, berbagai potensi yang ada pada anak didik kita, karena anak didik kita memiliki potensi yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir. Kemudian berkomunikasi secara efektif dan empati, santun terhadap peserta didik. Menyelenggarakan penilaian, ya. Artinya ketika kita mengajar, belajar, kemudian kita menilai dan mengevaluasi dan dan memanfaatkan hasil evaluasi kita itu ketika kita mendapatkan hasil penilaian dari ulangan harian bahwa anak-anak kita didik, anak-anak kita belum paham tentang materi yang kita ajarkan. Kemudian kita evaluasi, dari hasil evaluasi itu kita reflektif, oh ini penyebabnya seperti ini, mungkin saja mata pelajarannya, mungkin materinya terlalu sulit buat anak, kemudian cara penyampaian kita yang tidak tepat, kemudian mungkin anak-anak kita yang kurang memahami materi tersebut. Kemudian kita masuk pada kepribadian. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya. Kemudian memiliki kemampuan untuk menjaga integritas sebagai seorang guru, menampilkan pribadi yang berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Dan guru tidak hanya sebatas guru di sekolah, tetapi guru adalah juga menjadi tampilan di masyarakat. Guru harus menampilkan dirinya sebagai pribadi yang berakhlak mulia di masyarakat. Kemudian menampilkan pribadi yang mantap, tidak loyo, harus semangat begitu, walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian sosial, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Artinya, kita tidak membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lain, antara anak yang mungkin kecerdasannya lebih menangkap materi pelajaran lebih dahulu daripada anak yang agak lamban. Karena setiap anak itu memiliki kemampuannya masing-masing. Kemudian berkomunikasi secara efektif antara guru dengan siswa ketika ada masalah, ketika anak-anak ditanyakan, ketika mereka tidak mengumpulkan tugas, kita harus menanyakan bagaimana keadaannya, kemudian empati, santun begitu. Kemudian beradaptasi di tempat tugas kita, baik dengan kepala sekolah, harus ada hubungan baik dengan kepala sekolah, hubungan baik dengan guru kelas, hubungan baik dengan penjaga sekolah dan wali murid lainnya. Kemudian ikut berkomunikasi dan berkomunitas dengan KKG, MGMP, AKPAI, dan sebagainya.
Kemudian profesionalisme, artinya kita menguasai materi apa yang kita sampaikan. Ketika kita mengajar, tentunya kita harus paham dengan materi apa yang harus kita sampaikan pada hari itu. Jangan sampai kita bertanya kepada anak, materi apa yang harus saya sampaikan hari ini ya. Nah, itu kan jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kemudian strukturnya, konsepnya, pola pikirnya begitu. Kemudian kita mengetahui kompetensi inti itu apa. Kemudian kompetensi dasar, indikator, dan seterusnya. KKM dan seterusnya. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Kita tidak hanya menggunakan memberikan tugas setiap hari kepada anak, tetapi kita juga memberikan materi-materi berbentuk menggunakan berbagai media pembelajaran. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif, memanfaatkan teknologi seperti sekarang, ya kita harus belajar dan belajar terus. Kemudian spiritual, kita menyadari bahwa mengajar itu adalah ibadah dan pasti Allah tidak tidur. Karena setiap apa yang kita lakukan, ilmu yang kita berikan insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Kemudian mengajar adalah rahmat dan tidak semua orang bisa mengajar dan kita bersyukur mendapatkan amanat seperti itu. Kemudian mengajar adalah panggilan jiwa, bukan karena keterpaksaan. Selanjutnya adalah menyadari bahwa mengajar itu adalah aktualisasi diri kita sebagai kehormatan buat kita. Kemudian mengajar dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah pelayanan, bukan dilayani. Kemudian adalah menyadari bahwa mengajar itu adalah seni dan profesi. Selanjutnya, leadership bertanggung jawab secara penuh. Kalau kita sudah diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk menjalankan tugas sebagai guru kelas, sebagai guru PAI atau sebagai guru bidang studi lainnya, kita menjalankan tugas itu sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Kemudian mengorganisasikan lingkungan satuan pendidikan, mengambil inisiatif dalam pengembangan kompetensi didik kita, berkolaborasi dengan unsur lain, berpartisipasi, melayani konsultasi keagamaan dan sosial. Kemudian di sini kita lihat terakhir bahwa guru itu hebat, guru bermartabat dan insya Allah guru itu akan sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.